Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-6. Yuk kita simak pembelajaran terakhir di tema 9 ini. Sebelumnya jangan lupa berdoa untuk kita diberikan kemudahan memahami pelajaran hari ini. Oke, kita lanjut untuk pertemuan kita hari ini. Kita masih membahas tentang iklan. Iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu iklan komersial, yaitu iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Selanjutnya ada iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Dan yang terakhir, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar terciptanya perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, membina hubungan baik. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima, saling menyayangi. Bagaimana? Apakah kalian selama ini sudah hidup rukun? Manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya seperti 1. Tidak adanya pertengkaran. Kedua, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Yang ketiga, hidup menjadi aman. Keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Dan yang kelima, memperkukuh persatuan dan kesatuan. Jadi, nggak ada ruginya ya kita untuk hidup rukun. Selain manfaat hidup rukun, ada juga akibat hidup tidak rukun. Antara lain, yang pertama, mudah terjadinya pertengkaran. Yang kedua, hidup menjadi tidak tentram. Yang ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Dan yang keempat, terjadinya perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Anak-anak, kemarin kalian sudah membuat batik jumputan. Kita mengenal batik Indonesia yuk. Ada 2 motif batik yang terkenal di Indonesia. Yang pertama batik klasik, biasanya batik Surakarta dan Yogyakarta, dan juga ada namanya batik pesisir. Untuk membedakannya, kalian bisa lihat di gambar di layar kalian ya. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap. Tahap yang pertama, ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua, nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga, bironing. Pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Tahap yang terakhir adalah nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan lorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau air mendidih. Selain tadi kita bahas motif klasik, motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Tadi kalian sudah tahu tahap-tahap pemalaman pada batik klasik. Untuk lebih jelasnya kalian lihat gambar berikut. Membuat pola gambar pada kain ya, seperti ini.
Setelah itu menutup bagian gambar dengan lilin. Selanjutnya menyiapkan larutan untuk merendam kain. Lalu mencelupkan dan menghilangkan lilin. Dan yang terakhir, tada! Ini hasilnya dari proses yang tadi kita sudah lalui. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.